Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita dimanapun kita berada. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputi kita yang tidak bisa kita menghitungnya. Diterangkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat tatkala kita bangun dari tidur kita di pagi hari sampai kita berada di siang hari ini, itu merupakan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Apalagi kalau kita bandingkan dengan nikmat-nikmat di hari-hari yang lainnya, dari waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Itu merupakan nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim di ayat yang lainnya, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan tatkala Rabbmu mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, kata Allah. Dan jika kalian ingkar, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah adalah mensyukuri nikmat tersebut. Kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri nikmat, dan kita lakukan ketaatan. Kita yakini nikmat tersebut dari Allah. Kita ucapkan alhamdulillah, dan kita tegakkan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan menjadi bekal untuk kita semuanya di hari tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini, kami akan bacakan 6 ayat dari surah Az-Zariyat, surah Makkiyah, yang terdapat padanya dari janji Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pastinya hari kiamat itu, pastinya hari kebangkitan, dan pastinya pembalasan pada hari kiamat nanti. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati darwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Terjemahan dari mana ayat? Wadz-dzariyati darwa. Allah bersumpah demi angin yang menerbangkan debu. Falhamilati wiqra, demi awan yang membawa hujan. Faljariyati yusra, demi perahu yang berjalan di lautan dengan sangat mudahnya. Falmuqassimati amra, demi para malaikat yang membagi urusan. Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian merupakan hal yang sangat benar, pasti akan terjadi. Wa innad dina lawaqi', dan sesungguhnya pembalasan itu pasti akan terjadi. Dari 6 ayat yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali akan pastinya hari berbangkit, akan pastinya pembalasan pada hari kiamat dengan 4 sumpah. Dengan 4 sumpah. Sumpah yang pertama, Allah bersumpah dengan angin yang membawa debu.
Ya. Angin itu banyak manfaatnya. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang membawa hal yang baik kepada manusia, tapi kadang di sebagian keadaan angin juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari sumpah yang pertama. Allah bersumpah dengan angin. Dan ini juga mirip dengan ayat-ayat yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalkan kepada mereka wahai Muhammad kehidupan dunia itu. Wadrib lahum mathalal hayati dunya, perumpamaan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas sama, sebagaimana perumpamaan air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian tumbuhan-tumbuhan bumi itu bercampur dengannya. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Setelah tanaman itu menghirup air tersebut, bercampur dengan air tersebut, dan dia tumbuh, maka seketika itu pun tidak lama lagi dia akan menjadi kering. Tadruhur riyah, angin akan menghempaskannya. Inilah permisalan kehidupan dunia ini. Sangat cepat sekali berlalunya. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan air hujan yang turun dari langit, kemudian dihirup oleh tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhannya menjadi tumbuh dan besar. Seketika itu pun setelah dia besar, dia menghijau, menguning, dan akan kering, dihempaskan oleh angin. Itulah permisalan kehidupan dunia yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang kedua kata Allah dalam Al-Quran yang kita telah bacakan tadi itu, falhamilati wiqra, demi awan yang membawa hujan. Ya, dimaklumi dari hujan itu turun dari awan. Diterangkan dalam ayat-ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala ar-riyaha busyra baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah mengutus angin itu. Huwallazi arsala ar-riyaha busyra, sebagai kabar gembira untuk manusia. Baina yaday rahmati, membawa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit. Sampai tatkala awan itu sudah menjadi berat, menjadi mendung, maka kata Allah, kami tumpahkan dia kepada negeri yang mati, bumi yang mati, yang dengannya bumi itu akan hidup. Ya, setelah matinya akan tumbuh tumbuh-tumbuhan setelah matinya sebelumnya, dikarenakan karena adanya hujan yang turun. Ini dari sumpah yang kedua. Allah bersumpah dengan awan yang membawa hujan tersebut. Kemudian sumpah yang ketiga, wal jariyati yusra, fal jariyati yusra, demi perahu yang berjalan di lautan. Ya, ini juga dari hal yang sangat besar manfaatnya di tengah manusia. Perhatikan tadi dari sumpah-sumpah yang telah kita bacakan, adanya angin, adanya awan yang membawa hujan, adanya perahu yang berjalan di lautan. Ini merupakan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membawa manfaat untuk manusia, dijadikan sebagai bekal agar kita semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan di sumpah yang ketiga ini, fal jariyati yusra. Allah bersumpah dengan perahu-perahu yang berjalan di lautan. Ini diterangkan juga di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah perahu-perahu yang berjalan di lautan bagaikan gunung-gunung kata Allah. Perahu yang kecil itu kita perhatikan,
Andai kata Allah akan tenggelamkan dia, maka dia akan tenggelam. Tapi di antara tanda kekuasaan Allah, dia berjalan di lautan yang sangat dalam dan dia tidak tenggelam. Itu merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala akan agungnya perkara itu karena besarnya manfaat dari perahu tersebut, dari kapal-kapal tersebut yang berjalan di lautan, yang andai kata Allah tenggelamkan dia, itu adalah perkara yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah yang keempat, di terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, fal muqassimati amra, dan demi malaikat yang membagi urusan-urusan, karena di antara para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dicipta oleh Allah dari cahaya, yang mana mereka ini senantiasa taat pada perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak pernah bosan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara para malaikat ada yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi rezeki, membagi urusan-urusan. Dan kalau kita perhatikan dari malaikat-malaikat Allah, mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam tugas-tugas. Di hari Jumat yang mulia ini, ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid, menulis orang-orang yang hadir di salat Jumat, yang masuk ke masjid. Dan itu dari hal yang tidak kita lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat kita, dan tatkala khatib telah naik di atas mimbar, maka mereka menutup buku-buku mereka untuk mendengarkan khutbah. Ini para malaikat dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi urusan-urusan. Ada yang tugasnya menurunkan hujan, ada yang tugasnya mengatur tumbuh-tumbuhan, ada yang tugasnya membawa wahyu, ada yang tugasnya menulis amalan baik dan jelek dari setiap hamba ini. Ada yang tugasnya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Qur'an yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya dari tugas-tugas mereka. Ini merupakan dari hal yang wajib kita imani akan adanya para malaikat. Dan Allah sumpahi juga mereka dalam ayat yang mulia ini. Setelah 4 sumpah ini, Allah bersumpah dengan angin, dengan awan, dengan kapal-kapal dan para malaikat. Maka diterangkan jawaban dari sumpah tersebut, innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu benar, pasti akan terjadi. Tidak ada hal yang didustakan pada perkara itu. Itulah hari kebangkitan. Wa innad dina lawaqi, dan pembalasan itu pasti akan terjadi. Maka ini dari sumpah yang sangat besar, dari jawaban sumpah yang Allah Subhanahu wa taala ingin tekankan kepada kita semuanya, bahwasanya hari kebangkitan itu merupakan hal yang pasti akan terjadi. Dan hari pembalasan dari amalan yang kita amalkan di muka bumi ini, itu pasti akan terjadi pada hari kiamat. Perhatikan di antara dari nama hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Dia dikatakan ad-din yang bermakna al-jaza wal hisab, balasan dan perhitungan amalan. Maka ini dari hal yang hendaknya kita senantiasa mengingatnya. Dunia ini bukan negeri abadi yang kekal kita akan tinggal di sini. Kita hanya lewat. Ya, kita hanya singgah di dunia ini. Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin." Jadilah kamu di dunia bagaikan orang yang hanya lewat saja, ya, atau orang asing yang hanya lewat. Dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan kepada kita berbagai macam ayat-ayat yang menjelaskan tentang pastinya hari kebangkitan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang yang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul bala wa rabbi," katakanlah wahai Muhammad, demi Rabbmu, mereka pasti akan dibangkitkan.
dan mereka akan diberitakan apa yang mereka telah amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu merupakan perkara yang sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara metode Al-Qur'anul Karim dalam menjelaskan hari kebangkitan, hari pembalasan, kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bumi yang mati, kemudian diturunkan padanya hujan sehingga tumbuh darinya tanaman-tanaman yang belum ada sebelumnya. Bumi yang besar ini Allah mampu hidupkan, maka manusia yang sangat kecil ini yang merupakan penghuni bumi, itu merupakan hal yang lebih mudah lagi untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkannya setelah dia meninggal. Kemudian di antara metode Al-Qur'an yang lain lagi, yang dengannya Allah menetapkan hari kebangkitan, kadang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bagaimana besarnya penciptaan langit dan bumi. Ya. Besarnya penciptaan langit dan bumi ini itu lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha?" Apakah kalian lebih besar penciptaannya daripada langit yang kita lihat di atas kita ini? Ini pertanyaan yang tidak butuh dijawaban, karena dia merupakan perkara yang sangat besar. Manusia ini sangat kecil sekali. Ya, lebih besar penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya. Dan langit dan bumi ini pada hari kiamat nanti akan dihancurkan oleh Allah, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu kata Allah, dia merupakan hari tatkala bumi diganti dengan bumi yang lain, dan langit juga diganti dengan langit yang lainnya, yang dengannya manusia semuanya akan berkumpul di padang mahsyar di bumi yang baru tersebut. Maka ini dari metode-metode Al-Quran dalam menetapkan hari kebangkitan, yang hendaknya seorang hamba dia senantiasa yakin akan perkara itu, dan dia persiapkan bekal-bekalnya dalam menghadapi hari kebangkitan yang tidak akan ada yang bisa mengetahuinya kapan kita meninggal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita al-afiat dan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk menyiapkan bekal-bekal dalam menyusun hari kebangkitan tersebut, dan memudahkan kita dalam hisabnya, memasukkan kita ke dalam surganya, dan menghindarkan kita dari siksa api nerakanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari isi khutbah yang pertama yang telah kita sampaikan tadi. Di antara pelajaran yang kita ambil dari khutbah yang pertama tadi, diterangkan kepada kita sumpah-sumpah Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah bersumpah dengan makhluknya yang mulia, itu menunjukkan akan keagungan dari makhluk-makhluk tersebut. Kemudian padanya ada penetapan akan hari kebangkitan. Kemudian padanya ada penetapan akan hari pembalasan pada hari kiamat nanti. Dan padanya juga diterangkan kepada kita akan fananya dunia ini. Dunia ini merupakan negeri yang kita akan tinggalkan, yang kita akan mengarah pada negeri akhirat. Mau tidak mau pasti kita akan berjalan ke sana. Setelah alam dunia ini ada alam kubur. Setelah alam kubur ada negeri akhirat, yang mana itu merupakan tempat terakhir kita. Dan pada hari kiamat nanti hanya ada dua golongan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dari mereka di surga dan sebagian mereka berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Dan di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang berbahagia. Dan diterangkan juga oleh Allah di ayat yang lainnya, huwallazi adhaka wa abaka. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan membuat menangis.
Maka ini dua tempat kembali manusia pada hari kiamat nanti. Dan kita tidak tahu di mana tempat kembali kita. Kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita dimasukkan ke surganya, dijauhkan dari siksaan api nerakanya. Dan surga itu merupakan perkara yang sangat mahal. Surga itu didapatkan dengan amalan-amalan, bukan dengan hal yang gratis, yang santai. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa berpacu untuk senantiasa beramal amalan yang soleh, ya, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, agar kita digolongkan dari hamba-hambanya yang selamat pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha jillaha wa awallaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira minal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.